Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Sore, siang, pagi ya yang lihat yang lihat YouTube. Kali ini saya kedatangan kedatangan tamu dari salah satu inspirasi kita ya, sosok muda yang punya banyak prestasi luar biasa. Beliau juga terkenal dengan berbagai perannya ya, mulai dari atlet ya Mas ya. Betul. Atlet, kemudian influencer, kemudian duta wisata dan masih banyak lagi. Selamat datang Mas Cak. Panggilannya apa? Cak. Mas Taufik aja Taufik, apa? ya? Mas Muhammad Taufikur Rahman ya, atau Cak Taufik. Sebelumnya terima kasih Mas Taufik sudah hadir di podcastnya Ini Gresik, menyempatkan waktunya. Mungkin kita akan ngobrol-ngobrol sebentar ya, tapi sebelumnya mungkin boleh memperkenalkan diri Cak Taufik. Pakai kenalan juga deh. Oke. Halo sahabat Gresik semuanya yang lagi ada di rumah, yang lagi gabut-gabut nonton video ini. Kenalin, aku Taufik. Teman-teman semua biasanya panggil aku Topik, Mas Topik ya. Saat ini aku usianya masih 23 tahun teman-teman. Jadi kalau teman-teman lihatnya kayak usia 27 salah ya. Masih muda, aku teman-teman masih muda, masih 23 tahun. Dan saat ini aku juga masih menempuh pendidikan di salah satu universitas di Gresik, di Universitas Muhammadiyah Gresik. Dan keseharianku saat ini ya ya ngonten, ya kuliah, ya kerja juga. Jadi campur-campur. Multi talenta Mas ya. Oh enggak. Ya, seperti itulah teman-teman. Oke. Dengan berbagai peran yang luar biasa tadi ya, mungkin Mas Taufik itu kira-kira ingin dikenal sebagai apa Mas? Kalau dikenal sebagai apa sih saya nggak tahu sebenarnya Mas. Jadi saya tuh ngelakuin kegiatan-kegiatan yang menurut aku ya positif aja buat ngisi-ngisi kegiatanku. Apalagi waktu aku kuliah, aku pertama kali masuk kuliah kan gabut nih. Kuliah pulang, ikut organisasi ya juga cuma gitu-gitu aja. Akhirnya ya aku cari-cari peluang kegiatan yang positif dengan cara aku ikut pemilihan duta wisata, kemudian aku aktif ngonten di Instagram, terus join juga latihan atlet juga. Jadi ya aku nggak tahu mau dikenal sebagai apa. Bebas, kalian mau kenal aku sebagai atlet juga boleh, kenal aku sebagai influencer juga boleh, kenal aku sebagai teman-teman duta juga boleh, bebas silahkan. Jadi aku nggak yang ngecap diriku aku duta wisata, enggak. Jadi bebas, kalian mau kenal aku siapa aja juga boleh. Mau konco ngopi ya nggak apa-apa ya. Seperti itu. Siap dijak ngopi ya tapi. Boleh. Oke. Mungkin yang terdekat dulu nih, kemarin beberapa bulan yang lalu ya, beliau berhasil meraih emas 6 ya Mas ya, 6 medali Mas dari drum band. Berapa ya kemarin? Saking lali ya. Aku juga lupa. Ada berapa ya? Aku lupa. Aku cek dulu ya Mas. Oke, siap. Kurang lebih tuh kayaknya ada 5 emas deh. 5 emas ya. 5 emas, 3 perak, 1 perunggu. Totalnya 11 ya kalau nggak salah, 11 atau 12? Kalau untuk total semuanya itu ada 11 medali. Cuman kan kategoriku yang ikut lomba kan ada kategori putra putri campuran gitu kan. Jadi aku cuma ikut beberapa nomor lomba aja, sehingga aku paling kemarin dapat cuma 5 emas, 3 perak, 1 perunggu. Tapi lumayan sih itu ya. Lumayan dan menjadi salah satu cabur dengan perolehan terbanyak ya. Betul. Cabur dengan perolehan reward terbanyak di tahun ini yang ada di Gresik. Gitu. 1,1 miliar. Itu dibagi berapa? Oke, dibagi satu tim ya teman-teman ya. Jangan buat aku doang ya. Kiranya nanti buat aku doang, nanti diserbu aku doang. Berapa satu tuh sampai berapa? Gimana? Satu tim berapa orang? Satu tim ada total 23. 23 orang. Jadi nanti tiap anggotanya juga beda-beda ikut nomor lombanya Mas. Ada yang ikut semua, ada yang ikut cuma beberapa aja, tergantung dari potensinya masing-masing atlet gitu. Paling mentok, paling banyak kalau atlet itu ikut semua mata lomba itu sama kayak aku. Jadi 8 mata lomba. 8 ya.
Oke. Itu memang di bawah ini Mas, asuhan dari Polres. Betul, kalau di caborku sendiri, cabur drum band ya teman-teman, itu di dalam naungannya Polres Gresik. Jadi kita latihannya juga di Polres, pembina kita juga dari Polres. Jadi istilahnya kalau di sisi keorganisasian kita benar-benar resmi gitu di bawah naungannya Polres Gresik, seperti itu Mas. Berapa lama itu untuk latihan menjadi atlet? Kalau Atau untuk ada ininya? join atlet sendiri Mas ya, kalau aku itu ikut program lombanya Porprov, apalagi Pekan Olahraga Provinsi ya, yang cukup bergengsi ya di Jatim itu 3 kali ini. Jadi aku ikut atlet itu mulai dari tahun 2021 ya. Jadi waktu itu masih Porprov di Jember. Di Jember aku ikut atlet. Ya emang latihannya ini nggak cepet teman-teman. Kalau untuk memperoleh hasil yang sekarang di tahun ini kita jadi juara umum, prosesnya tuh lama banget. Jadi bertahap. Dulu waktu pertama kali ikut Porprov di Jember, aku cuma dapat 2 medali aja. 2 medali ini perak semua. Perak semua. Nah tapi aku nggak putus asa. Aku mau ikut lagi. Aku mau jadi bagian dari atlet drum band Gresik untuk menjadi juara umum. Akhirnya di tahun 2023 aku ikut lagi nih buat ikut program Porprov di Sidoarjo waktu itu tuan rumahnya. Nah di Sidoarjo kita jadi runner up, jadi belum jadi juara umum, runner up tapi. Jadi dapatnya waktu itu ada 4 emas kalau nggak salah, sama 2 perak, 1 perunggu juga kayaknya. Oh sudah dapat emas ya? Sudah dapat emas. Nah waktu itu masih belum jadi juara umum karena emang ada beberapa kontingen yang menjadi tim unggulan di Jawa Timur waktu itu. Terus waktu setelah dari Sidoarjo kan kita jadi runner up nih. Nah kalau di Porprov sendiri itu ketika ada kontingen juara umum itu mereka akan maju ke nasional. Nasionalnya lombanya di PON. Otomatis kalau udah masuk ke nasional, atlet-atlet yang sudah ke nasional nggak boleh turun gunung lagi. Jadi ketika mereka udah di nasional, ya sudah nggak boleh turun. Jadi nanti ada generasi baru dari Jawa Timur. Akhirnya waktu itu Jember juara umumnya tahun 2003. Akhirnya kita di runner up-nya di Kabupaten Gresik. Akhirnya kita latihan lagi buat tahun 2025. Kita cari peluang. Karena waktu itu dari waktu Porprov di Jember, Sidoarjo juara umumnya mesti Jember. Mesti gitu. Jember. Hasil kan Jember kan udah naik nih ke PON nih. Oh gitu, beda atlet berarti? Beda atlet. Jember udah naik ke PON nih. Akhirnya kita cari peluang. Ayo kita masuk lagi nih di Porprov 2025 nggak ada Jember nih. Ini waktunya kita bersinar nih. Jember nggak ikut karena atletnya udah hilang semua, udah habis semua. Betul, karena untuk mencetak atlet buat ikut Porprov itu lama Mas, nggak cuma beberapa bulan aja, bisa tahunan. Kita kemarin waktu juara umum itu 2025 itu latihannya dari setahun setengah. Jadi setelah Porprov Sidoarjo selesai, kita langsung latihan lagi buat tahun 2025. Jadi cukup panjang latihannya ya. Jadi nggak cukup instan kalian cuma lihat rewardnya segede itu. Tapi latihannya guys kita 5 hari sekali nih, 5 hari sekali tiap hari terus. Siang, pagi, malam. Betul. Jadi kayak kita tuh latihannya ada yang di rumah sendiri, ada yang bareng-bareng gitu. Sendiri gitu. Jadi kita store lari gitu. Ketika teman-teman semua di rumah tidur-tiduran, gabut ngopi, kita lari tuh. Kita olahraga. Jadi ya prosesnya nggak mudah gitu. Kemarin juga sempat yang viral itu kan sambil jalan ya, sambil lari juga ya. Main drama sambil lari. itu sih. Agak susah juga kayaknya. Betul. Karena emang di cabur drum itu kayak ya unik banget sih lombanya. Jadi kayak ada olahraganya, ada main otaknya juga. Jadi ya semuanya dinilai. Jadi harus kompak lah. Berarti tahun depan sudah masuk nasional? Kalau tahun depan rumornya di PON tahun 2027 itu cabur drum band ditiadakan. Oh gitu. Karena tuan rumahnya nggak punya drum band. Oh alah. Gitu jadinya ya nggak maju nanti tim Jatim tahun 2027. Berarti tetap di Porprov Jatim lagi, boleh masuk lagi. Oke. Karena kita juga nggak paham ya aturannya atau gitu. Oke. Jadi luar biasa ya teman-teman. Jadi sesuatu yang kita jangan melihat hasilnya atau instan saja, pasti ada prosesnya itu ya. Prosesnya sakit sekali teman-teman. Ya 1 tahun, mungkin 1 tahun lebih ya. Apalagi di bawah Polres ya, disiplinnya. Udah tuh. Diajar terus. Itu berarti pelatihnya dari Polres langsung? Ada beberapa dari Polres, juga ada dari marching band Semen Gresik dulu itu. Oh iya, dulu juga sering juara ya Mas. Betul. Jadi teman-teman yang dari atlet
Gresik juga pun ya kebanyakan dari marching band semen Gresik juga marching band semen Indonesia gitu. Oke, baik. Mungkin satu pelajaran yang tadi yang bisa kita ambil itu adalah ketika kita mau meraih kesuksesan pasti ada pengorbanan ya, waktu, tenaga dan sebagainya. Dan tentunya tidak hanya di atlet saja Mas ya, termasuk duta wisata dan lainnya tentunya juga, itu semua juga sama ya prosesnya. Mungkin boleh disilakan juga Mas. Ini yang mana dulu nih? Kalau saya mengenalnya sebagai ini ya, duta wisata ya Mas ya. Duta wisata. Oke, ini cerita terkait dengan perjalananku ikut duta ya, duta-dutaan ya. Sebenarnya aku tuh nggak ada passion buat ikut duta, karena dari dulu kayak apa sih ini, maksudnya aku gak ke situ banget arahnya, karena kan harus penampilan rapi terus, kemudian harus bisa public speaking, pokoknya menjadi sosok sebuah yang perfect itu bukan yang aku banget dulu itu. Jadi dulu awal aku ikut duta genre Gresik itu di bawah naungannya Dinas KB PPPA Gresik. Jadi itu waktu aku setelah lulus SMK, aku ikut duta genre itu memberanikan diri nih, coba-coba aja sih, coba-coba siapa tahu berhasil kan. Akhirnya berhasil dong jadi duta genre, tapi belum bisa menjadi juara karena emang karena baru pertama kali aku di situ. Aku baru bisa memahami gimana sih alurnya ikut duta seperti apa, celah-celahnya, plus minusnya seperti apa, aku baru tahu di situ. Terus setelah itu aku nggak berhenti di situ aja, aku ikut waktu itu duta kampus Jawa Timur dulu. Jadi duta kampus tapi tingkatannya Jawa Timur. Itu juga benar-benar ajang kedua aku setelah duta genre. Ya sama juga, aku masih belajar lagi di situ tingkat Jawa Timur, ternyata lebih luas lagi, nggak hanya di lingkup kabupaten. Di Jawa Timur itu benar-benar hebat-hebat semua, jadi nggak expect seperti itu. Berapa pesertanya itu Mas? Waktu itu masih 30 finalis, jadi aku waktu itu masih dapat 7 besar aja, belum jadi juara. Nah, alhasil aku bangun branding lagi nih, apa ya yang buat aku bisa menarik perhatian dari orang-orang itu, supaya aku dikenal bukan sebagai duta biasa, aku punya ciri khas masing-masing. Alhasil waktu itu setelah jadi duta kampus Jawa Timur, aku punya niat untuk ikut duta pariwisata Jawa Timur. Ikut niat ke sana, tapi aku prepare nih sebelum jauhnya. Jadi aku setahun sebelum ikut duta pariwisata Jawa Timur, aku aktif konten. Aku aktif konten wisata-wisata, kuliner, UMKM, supaya apa? Supaya match nanti ketika aku ikut duta pariwisata. Jadi kan ketika jadi duta pariwisata kan harus membawakan beberapa program terkait dengan pariwisata, ekonomi kreatif ya teman-teman. Jadi aku bikin program, bikin advokasi, kalau teman-teman tahu namanya Lungore. Jadi itu Lungore itu platform aku teman-teman, platform aku untuk mempromosikan pariwisata, ekonomi kreatif secara gratis buat siapapun UMKM yang ada di Jawa Timur. Yang mau promosi di situ bisa gratis. Itu seluruhnya gratis. Akunnya Lungore ya? Iya, Lungore. Instagram aja Lungore. Lumayan sekarang dari dulu aku ikut duta pariwisata Jawa Timur masih followersnya 3.000-an, sekarang udah 17.000-an. Sudah banyak. Jadi dengan adanya platform itu, aku berani nih ikut duta pariwisata Jawa Timur. Dengan istilahnya apa ya? Istilahnya itu sebagai senjata aku buat ikut. Senjata aku punya advokasi seperti itu buat ikut duta pariwisata Jawa Timur. Alhasil ketika aku tahun 2024 ikut duta pariwisata Jawa Timur, ya alhamdulillah aku dipercaya sebagai pemenang waktu itu. Pemenang, akhirnya mikir nih, waduh, langkahku nggak hanya di sini aja berarti, setelah ini aku harus berangkat ke nasional dan mewakili Jawa Timur. Dan itu lebih berat lagi kan, kita saingannya bukan dari seluruh Jawa Timur, seluruh provinsi di Indonesia kan teman-teman. Jadi akhirnya kayak lebih banyak pressure-nya tuh lebih kuat lagi, lebih banyak tekanan-tekanan dari netizen, dari iya banyak itu banyak ada juga gitu netizen itu banyak banget. Hasil ya udah, aku percaya dengan platformku, dengan adanya advokasiku, Lungore itu aku bisa nanti. Alhasil jaraknya waktu itu dari aku pemilihan regional provinsi ya di bulan Juli, aku bulan Novembernya udah ke nasional. Jadi antara 4 bulan 5 bulan lah untuk persiapan buat ke nasional. Aku mempersiapkan semuanya terkait dengan persiapanku sendiri. Ya alhamdulillah waktu itu nasionalnya di Bali dan ada dukungan juga dari Kepala Dinas Pariwisata Gresik, Pak Dr. Gigi Saifuddin Ghazali waktu itu. Disupport juga, datang ke sana juga tim dari Dinas Pariwisata Gresik, dan aku tuh merasa ini keren banget ya perjuanganku disupport loh dari daerah gitu kan.
kayak ya udah aku harus menampilkan yang terbaik di sini. Tapi di situ aku ya cukup alhamdulillah dapat juara 3 dari Nasional, seluruh ya? juara 3 nasional dari seluruh perwakilan dari provinsi masing-masing. Waktu itu ada 55 finalis kalau nggak salah. Ya lumayan lah dari 55 jadi juara 3 kan ya alhamdulillah banget ya teman-teman ya. Dengan adanya prosesku seperti itu membangun branding, membangun advokasi ya cukup lama gitu. Jadi ya nggak gampang juga teman-teman untuk mengikuti duta-duta seperti ini. Kalian harus mempersiapkan apa yang menjadi niche kalian, apa yang menjadi nilai unik kalian. Kalian mau dikenal sebagai apa itu harus tahu gitu, seperti itu Mas. Oke, berarti tadi terkait dengan kalian mau dikenal sebagai apa itu branding Mas ya? Betul. Mungkin boleh diceritakan ini dulu. Tadi kan pengalamannya Mas Taufik gitu ya, membangun brandingnya luar biasa itu. Mungkin buat teman-teman ini gimana untuk yang kira-kira mau mulai ya, mungkin atau baru lulus atau mungkin masih kuliah atau masih sekolah ya? Betul. Ini gimana tipsnya? Gitu? Kalau tips dari aku ya teman-teman kan pasti punya gadget masing-masing ya, pasti punya handphone nih semuanya, pasti punya. Gak mungkin nggak punya. Manfaatin lah gadget itu. Mulailah konten-konten sedikit. Apa barang-barang yang ada di rumah, misal nih punya casing, dibikin konten aja casing. Apa kayak keunggulannya, kekurangannya. Jangan takut untuk buat konten. Biasanya kalau teman-teman awal itu mau buat konten, pasti takut dinyinyirin teman-temannya. Kok lah posting konten, videomu lo elek, editanmu lo elek. Jangan khawatir, semua itu berproses teman-teman. Gak ada yang langsung instan. Aku dulunya juga ya editor welek teman-teman. Jadi aku ngeditnya dulu ya masih pakai VN, pakai CapCut gitu kan. Terus dengan seiringnya bertambahnya pengalaman itu nanti pasti tahu sendiri kok. Oh yang bagus itu seperti ini. Nanti dengan ikut komunitas-komunitas, berjaring dengan teman-teman influencer lainnya, itu nanti bikin kalian bakal upgrade skill editing kalian kok. Aku mau kayak editing Mas itu gimana caranya? Minta ajarin seperti itu. Jadi jangan khawatir, jangan takut teman-teman kalau dinyirin teman-temanmu itu. Kalian ini kan mau berusaha nih ya, keluar dari zona nyaman, jangan mau santai-santai di rumah. Mumpung masih muda, masih kuat nih. Belum tahu nanti kalau umur 30, 40 ke atas kalian udah ngomong anak, punya keluarga, pasti susah buat konten itu pasti banget karena waktunya terbagi-bagi. Mumpung sekarang masih sekolah, masih kuliah, cari side jobs, bikinlah konten-konten. Banyak sekarang jadi afiliator ya Mas ya. Itu pundi-pundi uang banget. Afiliator udah dapat sampel gratis, tinggal konten, terus dapat komisi. Itu udah luar biasa sekali. Sekarang banyak banget cara untuk biar dapat duit di waktu ya senggang, waktu kuliah, waktu sekolah. Gitu. Jadi jangan sungkan ya. Kadang-kadang ini biasanya malu di depan kamera. Pasti juga malu ini. Saya malu banget. Dulu saya kayak gini cuma malu banget, nggak bisa nih ngobrol kayak gini. Nah, sekarang ya belajar teman-teman. Maksudnya ya kita mau upgrade diri kita ya. Kita mau berani, nggak bisa kalau kita takut-takut terus. Meskipun nggak semuanya harus perfect teman-teman, pasti ada salah-salahnya, ada miss-missnya. Tapi ya nggak apa-apa, itu bagian dari proses. Luar biasa ya. Jadi nggak usah ragu-ragu teman-teman ya. Tadi sudah disampaikan sama Mas Taufik. Yang penting mulai dulu gitu ya. Betul. Masalah hasil itu urusan nanti. Betul. Yang penting mulai itu sudah satu langkah lebih baik daripada mikirnya terlalu banyak gitu ya. Mungkin boleh diceritakan juga Mas Taufik, kira-kira kesalahan apa nih yang biasanya dilakukan ketika mau mulai dari menjadi influencer ini? Kalau kesalahan yang mau dimulai selain tadi malu, nggak berani, itu apa lagi kira-kira? Kesalahannya itu waktu aku dulu ya teman-teman, aku tuh mengambil semua job. Jadi gini, aku mengambil semua job dari beberapa kategori. Kategori makanan, fashion, terus kemudian photoshoot dan sebagainya. Itu aku kesalahanku di awal. Aku nggak memfokuskan diriku untuk satu job aja. Misal nih, aku mau nge-branding diriku sebagai influencer yang dikenal sebagai food blogger. Ya udah harusnya itu teman-teman kontennya makanan aja. Meskipun dapat job di luar itu, ya itu bisa ditolak dulu karena itu nanti bakal ngancurin niche kalian. Jadi ciri khas kalian nanti bakal kehancur. Jadi kalau kalian mau jadi food blogger ya udah kontennya makan semua. Kalau mau jadi fashion ya bikin video OTD, bikin cara rekomendasi outfit yang bagus dan sebagainya. Ya itu lebih gampang dicari karena kenapa? Kalau misal nih kita sebagai pengguna Instagram, kita sebagai masyarakat mau cari baju
aku lihatnya siapa ya bajunya. Oh iya, Mas Taufik yang suka rekomendasi baju itu gitu kan. Pasti gitu. Oh iya, aku mau cari rekomendasi makanan Gresik yang enak. Oh iya, di Instagramnya kuliner Gresik gitu kan. Jadinya itu bakal terfokus gitu loh teman-teman. Jadi arahnya tuh jelas. Nah sekarang dengan adanya niche seperti itu, aku juga mau branding lagi dengan Instagramku. Sekarang aku mau jadi apa belum nih, nanti aku spill deh nanti. Gak apa-apa, sedikit-sedikit gak apa-apa. Sedikit-sedikit ya. Jadi aku mau bikin kayak campaign berbagi kebaikan, Mas. Jadi kayak aku kan nanti bakal jadi penyalur teman-teman yang ingin berdonasi, dan aku donasikan ke teman-teman yang emang membutuhkan nantinya. Itu saat ini peluangnya sedikit lebih besar daripada food blogger dan lain sebagainya, karena emang saat ini kalau untuk kita lihat konten-konten yang biasa cuma endorse, visit dan sebagainya itu kayak membosankan sekarang. Jadi kita butuh something new yang fresh. Jadi ya aku belajar juga sih dari teman-teman aku. Kayaknya konten yang memotivasi itu bakal banyak yang pakai, bakal banyak yang suka. Jadi ya itu sedikit bocoran aja ya, tapi tunggu dulu nanti actionnya ya. Ini masih proses. Nanti boleh lah kolaborasi sama ini. boleh nanti ya kita bakal kolaborasi banyak. Jadi aman pokoknya. Tadi ini ya, berarti intinya berarti niche penting Mas ya? Betul, niche itu penting. Jadi mau dikenal sebagai apa itu juga penting. Berarti tadi membangun branding juga perlu memilih niche nih. Betul. Atau passion mungkin ya, sama betul, ya. Passion teman-teman itu di mana nih? Enak mengikuti passion apa mengikuti tren Mas? Misalnya passion saya di sini tapi trennya ini nih. Sebenarnya gini, kalau ngikutin tren itu bakal gak ada habisnya. Bukannya gini, kalau ngikutin tren kalian bakal viral saat itu juga. Tapi nggak tahu kedepannya seperti apa. Mending cari niche itu yang emang dia tuh sustainable, berkelanjutan. Kayak misal nih, teman-teman mau bikin konten healthy lifestyle. Jadi itu nggak ada FOMO-FOMO-nya, nggak ada tren-trennya. Kalian bakal nanti punya pengikut ya yang ngikutin kalian terus terkait dengan kesehatan, pola hidup gitu. Jadi kegiatan kalian cuma bangun pagi, kemudian makan sehat, terus aktif olahraga dan sebagainya, itu bakal jadi motivasi teman-teman pengikut kalian ya emang yang fokusnya ke kesehatan, dan kesehatan ini nggak ada habisnya loh. Kesehatan ya terus bakal sampai terus gitu kan. Bahkan orang-orang tua sekarang pun juga lagi aktifnya olahraga kan, ada kayak gerakan-gerakan tingkung dan sebagainya, itu kan banyak banget sekarang. Jadi ya pilih niche yang emang yang bikin sustainable. Jadi jangan yang viral awal-awal doang, nanti akhirnya nggak tahu seperti apa. Cari yang sustainable seperti itu. Jadi memang kayaknya kesehatan juga sekarang banyak peminatnya ya, termasuk event lari ya. Betul. Sekarang juga lagi FOMO-nya tuh lari. Semuanya bikin event lari. Ya nggak ada ruginya juga sih, karena kan ya olahraga juga sekalian. Tapi lebih baik seperti itu ya daripada ke party-party gitu. Betul, lebih baik seperti itu. Kan sekarang anak-anak muda sudah mulai olahraga nih. Jadi yang belum buat teman-teman yang belum tahu ya, Mas Taufik juga sekarang di kesehatan juga nih. Itu ada efek dari sebelumnya nggak Mas? Maksudnya masuk sih, ke situ? Nggak ada. Atau beda jalur? Beda jalur. Jadi justru saya saat ini bergabung di kerja di dunia kesehatan tuh benar-benar nggak pakai jalur sebelumnya. Nggak punya niat sama sekali ke sana. Jadi waktu dulu itu aku sebenarnya itu magang kan Mas ya, magang di Rumah Sakit Petro lah kita bilang Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Waktu itu bulan Agustus magang. Emang program magang ini khusus kuliah ya. Waktu emang kuliah diharuskan magang. Semester 6 waktu itu. Semester 6. Aku magang di sana karena emang waktu itu aku kan mau magangnya itu setelah lomba Porprov waktu itu 2025 kemarin. Jadi 2025 setelah lomba hari Sabtu, hari Senin aku magang langsung. Hari Senin aku magang langsung. Alhasil aku nggak punya waktu buat cari tempat-tempat magang. Jadi ketika teman-temanku udah dapat magang di sini, aku tinggal ngikutin kampusku yang sedia, yang slotnya masih ada. Iya, slotnya masih ada, ya aku situ aja wes. Nah, waktu itu ada Rumah Sakit Petrokimia Gresik. Ya udah aku gabung aja ke sana gitu. Langsung Senin aku ke sana untuk tes wawancara dan sebagainya. Selasa mulai magang. Nah, waktu itu kok ya pas Rumah Sakit Petrokimia Gresik itu punya
gedung baru, namanya Gedung Abiakta. Jadi Gedung Abiakta ini khusus poli eksklusif. Jadi teman-teman yang punya asuransi perusahaan umum itu ya bisa di gedung baru, itu khusus eksklusif dan beda dengan pasien-pasien BPJS. Jadi lebih eksklusif kayak hotel gitu sih bilangnya, kayak hotel punya kamar-kamar tematik. Berarti lebih mahal ya? Ya lebih mahal sedikit sih, nggak banyak, lebih sedikit aja. Sedikit. Itu baru teman-teman. Nah, otomatis kalau ada penambahan gedung baru kan ada penambahan SDM juga mas. Nah waktu itu kok ya alhamdulillah pengambilan SDM-nya ya dari anak magang aja. Hasil aku direkrut lah di situ, direkrut lah di Rumah Sakit Petrokimia Gresik sebagai tim marketing. Nah sebagai tim marketing ya sudah. Kirain aku nggak punya bayangan di marketing di Rumah Sakit Petro ngapain, di rumah sakit loh marketing, ada marketingnya gitu kan, ngapain gitu kan ya? Ngapain nih mas Air mas? Marketingnya cari pasien gitu kan, cari apa pasien. ngelola medsos juga? Ngelola medsos juga. Kebetulan aku di digital marketing juga. Jadi di digital marketing dan juga pemasaran eksternal. Seperti itu. Jadi aku ngolah medsos. Jadi kalau teman-teman lihat di Instagramnya Rumah Sakit Petro banyak konten-konten, ya itu hasil editanku. Iya, itu hasil editanku. Kemudian aku juga perawaran ke perusahaan kan. Di Rumah Sakit Petrokimia Gresik itu punya istilahnya kalau bilang itu produk unggulan ya. Produk unggulan kami itu medical check up. Jadi sasarannya kemana? Jelas ke perusahaan-perusahaan yang ada di Gresik, iya kan, medical check up. Hampir 80% perusahaan di Gresik sudah medical check up di kita. Nah, tugasnya pemasaran yaitu untuk melakukan penawaran di perusahaan baru, kemudian maintenance-nya dan lain sebagainya. Ya itu tugasnya marketing ternyata di rumah sakit seperti itu. Baru itu aku kayak, oh gini ya kerja di rumah sakit ya. Seperti ini ya, aku dulu tuh gak pernah punya bayangan buat kerja di rumah sakit ya kan ya. Karena ya pikirku paling di pabrik, terus kemudian di entertain gitu kan. Di marketing kan biasanya gitu, di sales. Ternyata aku di kesehatan juga, ternyata ya relate sama di teman-teman atletku juga dulu, olahraga dulu ya ternyata relate juga. Berarti ada ilmu-ilmu yang dipakai mas ya? Betul, sedikit ada. Termasuk influencer juga jadi pakai. Betul, di situ juga ada. Nah, justru teman-teman, kenapa aku direkrut di situ teman-teman? Gak semua teman-teman magang direkrut di situ. Jadi alasannya yang pertama, brandingku di sosial media juga bagus. Itu dilihat dari teman-teman dari HR kita. HR ini lihat aku di situ yang pertama dari branding, karena kan kalau zaman sekarang ya rekrutmen untuk mencari kerja itu dilihat dari backgroundnya juga, nggak hanya cuma sedikit wawancara tapi backgroundnya di luar sosial media seperti apa itu. Terus yang kedua ya dengan adanya aku ikut duta seperti itu tadi, duta pariwisata Jawa Timur, duta genre, pengalamanku untuk public speaking, kemudian untuk berpenampilan rapi itu juga dapat dari situ. Ya itu jadi poin plus lah buat kita. Jadi ketika nanti perusahaan cari kamu, nggak perlu PR lagi buat ngajarin. Jadi langsung jalan aja. Gitu. Terus juga aku juga influencer kan, jadi ikut konten-konten juga. Nah perusahaan juga butuh itu ya kan, di marketing, di digital marketing juga butuh itu buat konten. Alhasil ya satu paket gitu kan. Nah itu sih teman-teman, jadi kayak ikut kegiatan yang aktif, positif yang di hari sekarang ini ya nggak ada ruginya. Pasti besok itu butuh kok teman-teman, nggak hanya cuma alah kok gini aja ya kegiatanku, kok gini-gini aja ya. Jangan khawatir, besok itu masih ada keajaiban-keajaiban lainnya. Ya seperti itulah perjalananku di dunia kesehatan. Luar biasa ya. Itu juga menginspirasi teman-teman semuanya. Ternyata tadi ya kembali ke brand juga ya. Jadi tidak hanya berbekal ijazah ternyata ya untuk mendapatkan termasuk kenalan ya, pengalaman, relasi dan sebagainya itu ya. Nah, mungkin sesuatu yang sepele ya, mungkin teman-teman kan biasanya kalau akun itu di privat mas. Betul. Misalnya teman-teman itu di privat, maksudnya apa saya nggak paham betul. Iya. Nah itu kan termasuk malu tadi mungkin ada di betul. Nah jadi kalau aku di privat ya mas ya, biasanya itu teman-teman nggak mau dilihat sama orang-orang. Jadi emang tipikal orangnya kan introvert biasanya. Gitu. Aku dulu juga introvert kok teman-teman, karena keadaan aja berubah jadi extrovert ya kan. Iya, kalau aku di privat itu ya mungkin dari beberapa orangnya emang nggak mau dirinya dikenal orang. Ya kalau kalian mau dikenal dengan orang ya buat apa di private? Gimana caranya orang tahu kamu gitu loh kan? Kalau Instagrammu aja di private gitu kan. Ya udah kalau kamu mau konten, mau
show off, mau jadi orang extrovert ya dibuka aja biar orang tahu gitu. Tapi kamu harus tahu kalau di dunia entertain tuh nggak sebaik yang kamu kira ya. Iya, nggak oke yang kamu kira teman-teman. Kalau kamu lurus ya. Jadi kalau kamu udah memutuskan nyemplung di sini, ya udah kamu harus menerima resikonya seperti itu. Jadi kamu harus membuka matamu lebar-lebar kalau mau terjun di dunia entertain tuh ya banyak serangannya, banyak senggol-senggolannya ya. Jadi nggak apa-apa, kalian harus tetap semangat. Jadi ikut kegiatan gini-gini, berkolaborasi gini ya, itu nggak yang jadi hal yang kurang juga kok. Jadi oke aja. Jadi perbanyak relasi, perbanyak kolaborasi saat ini tuh. Seperti itu, Mas. Oke, baik. Terima kasih Cak Opik ya, Mas Opik. Mungkin kembali ke tadi ya, peran sebagai duta pariwisata dan sebagainya yang tentu tidak lepas dari Kabupaten Gresik tentunya. Betul. Nah, mungkin Mas Opik bisa tahu nih sekarang itu kira-kira potensi terbesar di Gresik yang belum dioptimalkan atau dimaksimalkan itu apa kira-kira, Mas? Yang belum dioptimalkan ya otomatis terfokus dengan pariwisata ya Mas ya. Sebenarnya di Gresik tuh banyak banget pariwisata yang oke banget. Di utara ada wisata Stigi. Itu bagus pol teman-teman. Kalau teman-teman follow Instagramku, pasti teman-teman tahu aku bikin video profile di sana. Itu karena emang bagus banget kalau kita shoot dari drone dari atas itu bagus banget. Tapi sayangnya banyak banget yang belum tahu. Nah, itu tugas kita nih sebagai duta wisata nih. Gimana caranya itu bisa ke expose. Jadi bukan hanya ganteng-gantengan, cantik-cantikan doang, ya kan? Harus punya program, harus punya niatan buat untuk mempromosikan pariwisata di Gresik. Terus yang saat ini jadi highlight pariwisata di Gresik itu di Bawean, Mas. Itu bener-bener bagus banget. Itu kayak apa ya, istilahnya surganya Gresik lah di Bawean itu. Cuma karena apa? Di sana itu karena aksesnya jauh. Yang pertama dari Gresik. Banyak wisatawan yang mau ke sana terhalang dengan transport. Sama cuaca juga. Betul. Karena kan dan untuk pemberangkatan ke sana kan nggak juga tiap hari. Dia kan ada jadwalnya paling nggak cuma 2 hari seminggu. Alhasil para wisatawan di Gresik yang mau ke Gresik itu ya bingung juga mau ke sana ya. Kalau nggak naik kapal, naik pesawat juga bisa dari Juanda gitu kan. Tapi positifnya di sana tuh bagus banget. Banyak wisata-wisata yang benar-benar alami dan itu masih belum dicemari banyak orang. Jadi akhirnya ya kayak bagus banget. Aku juga bikin video profile juga di sana. Oh, sempat juga di sana. Waktu itu juga waktu ada kunjungan ke sana juga ikut di sana gitu. Itu waktu masih jadi duta, Mas ya? Masih jadi duta. Oke, selanjutnya nih pertanyaan lanjutan ya. Kalau misalnya Mas Taufik ini punya kekuatan nih, punya kekuasaan. Kekuasaan apa nih? Jadi pejabat. Jadi wali Gresik ya. Ini untuk merubah Gresik kira-kira yang dirubah apanya dulu nih? Waduh, susah Mas kalau bilang gitu Mas ya. Sebenarnya gini, kalau untuk kerja, misal kita punya jabatan, punya kekuasaan di Gresik gitu ya, kita ya nggak bisa langsung fokus satu segmen gitu aja. Kita harus kerjasama dari beberapa pihak yang ada, stakeholder yang ada. Kita ya harusnya semua pihak ini juga harus mendukung, harus bersinergi bersama. Nggak bisa kalau misal nih kepalanya misal aku nih, kemarinnya aku nih, tapi bawahanku juga nggak nge-support aku, jadinya ya kayak susah gitu kan. Terus perlu diketahui juga ya, kalau misal di birokrasi pemerintahan tuh kan agak ruwet ya sebenarnya, agak panjang banget ya. Kita misal mau bikin kegiatan ini, terus kita mau cair saat itu juga, itu nggak bisa ternyata teman-teman. Itu karena melalui banyak proses. Ketika ada misal nih banyak kan lagi banyak nih viral-viral di TikTok nih kan, banyak yang sambat-sambat juga, ya kan. Ya gimana teman-teman birokrasinya seperti itu, kalian nggak bisa langsung eksekusi juga. Kita juga memahami kok, maksudnya nggak bisa langsung saat itu juga, saat waktu itu juga diatasi. Semua juga butuh proses. Nah gimana caranya untuk mempercepat proses itu ya saling bersinergi, saling bersama seperti itu. Ya kalau misal nih aku ditunjuk dari kepala gitu, dari pemimpin, ya bakal ini sih lihat potensi daerahnya dulu. Kalau misal potensi daerahnya sekarang kan kalau misal di Gresik ya itu kan industrial ya, industrial banyak ya, kita bikin tata kelola
bentuk kotanya ya yang industrial. Misal banyak industrial sekarang di Gresik, kita kekurangannya lahan hijau di Gresik itu. Oke. Ya akhirnya kita harus balance nih. Banyak perusahaan juga banyak lahan hijau. Seperti itu, jadi kayak dicari lah maksudnya solusinya seperti apa. Nggak bisa nih kita mau naikin industri tok tapi yang lahan hijaunya habis, terus teman-teman masyarakat di Gresik juga ada tempat untuk refreshing. Alhasil ya semuanya lari ke Surabaya semua. Iya, seperti itu. Iya. Jadi kayak gitu, Mas. Berarti kalau ini enaknya kalau misalnya nge-brand kota Gresik ya, misalnya itu industri apa religi, Mas? Kan religi juga banyak. Betul, kalau religi kan juga dikenal udah lama nih di Gresik ya. Ya tergantung dari rapatnya nanti dari pemimpinnya maunya seperti apa. Kalau bisa sih balance saja, nggak ada yang diunggulkan satu sama lain. Kalau emang ada yang diunggulkan ya harus dipikirkan matang-matang apakah sudah tepat sesuai dengan sasarannya, sesuai targetnya atau masih belum nih. Yang penting sih harus ini sih Mas, memberikan dampak positif bagi masyarakat Gresik. Itu yang utama. Jangan sampai kebijakan-kebijakan itu memberikan dampak yang negatif. Tentunya ada teman-teman, tapi harusnya diminimalisir kan. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Taufik sudah. Mungkin sebelum diakhiri mungkin ada satu pesan motivasi atau quotes buat teman-teman ini Gresik semuanya, silakan Mas. Oke, kalau buat teman-teman ini Gresik, apalagi yang teman-teman muda seusia aku atau masih di bawahku, yang penting raih prestasi ya teman-teman setinggi-tingginya. Jangan takut, di luar sana bakal banyak serangan. Itu bentuk dari upgrading kalian. Jadi ketika nanti kalian udah di atas itu bakal lebih banyak lagi serangan. Jadi jangan khawatir, itu yang bikin mental kalian nanti kuat ya. Terus berkolaborasi, terus mencari prestasi, jangan sampai diri kalian stuck seperti itu aja. Seperti itu, Mas. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Mas Taufik. Saya kira tidak perlu saya simpulkan ya, teman-teman. Silakan di setel ulang videonya kalau lupa. Udah lama banget tuh. Panjang banget. Iya. Mudah-mudahan sedikit obrolan kita bisa bermanfaat, menginspirasi teman-teman semuanya dimanapun berada. Tidak hanya di Gresik saja ya, mungkin di seluruh Indonesia ataupun dimanapun teman-teman berada. Demikian dari saya Daniel Setiawan selaku host untuk podcast kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Taufik. Terima kasih banyak Mas.